Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mari kita saat ini membicarakan tentang bagaimana kira-kira untuk mempelajari matematika dengan mudah, efektif, dan insya Allah kita bisa menguasai matematika dengan metode tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita lihat, kita ingat ketika misalnya kita belajar matematik, kita menemukan banyak sekali misalnya rumus-rumus. Contohnya, misalnya kita bicara dengan luas persegi panjang dengan sisi A dan B misalnya, maka kita tahu luasnya adalah A kali B. Kemudian ada bentuk lain lagi misalnya persegi A dan A, maka luasnya adalah A kuadrat. Kemudian kita diberikan di buku, ini disebutkan di buku bahwa luas dari segitiga misalnya dengan panjang alasnya A, kemudian tingginya adalah B, maka luasnya adalah setengah kali A kali B. Dan ada objek lain misalnya lingkaran, ternyata luasnya adalah pi A kuadrat, dengan jari-jarinya adalah A. Kalau kita perhatikan, maka nanti luasnya bermacam-macam. Untuk bentuk ini luasnya rumusnya seperti ini. Untuk bentuk itu luasnya seperti itu. Untuk bentuk lain, luasnya seperti itu. Dan untuk lingkaran ini, luasnya ada bilangan aneh sendiri. Yang bilangan pi ini, yang nilainya adalah 3,14 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di buku-buku matematik, itu biasanya tipikal seperti ini. Banyak rumus untuk menerangkan objek-objek yang berbeda-beda. Namun, yang dicari sama, luas. Maka, salah satu cara untuk memahami bagaimana kita mencari luas, kita tentu tidak hanya mempelajari matematika hanya untuk menghitung. Jangan. Kita pelajari matematika untuk memahami bagaimana matematika tersebut ditemukan oleh si penemunya dulu. Jadi kita harus berpikir, ini kenapa kok orang dulu bisa merumuskan luas persegi panjang itu AB? Kenapa? Kemudian, kenapa kok luas persegi orang bisa menuliskan A kuadrat? Untuk segitiga setengah, ada setengahnya. Kemudian untuk persegi, untuk lingkaran ada pi-nya, pi A kuadrat. Beda dengan persegi, di sini 1 kali A kuadrat, di situ pi kali A kuadrat. Bagaimana orang bisa menuliskan, penemunya kenapa bisa menuliskan seperti itu? Perumusnya kenapa bisa merumuskan seperti itu? Kita belajar matematik tidak hanya untuk bisa menghitung. Ketika misalnya dikasih soal, berapa luas segitiga yang panjang alasnya 5 meter, tingginya 2 meter, hitung luasnya. Tentu kita bisa langsung menghitungnya dengan pakai rumus ini. Namun, bisanya kita untuk menghitung luas segitiga tersebut tidak berarti kita sudah bisa menguasai materi ini. Karena kita belum tahu bagaimana caranya orang menemukan rumus ini. Kita harus tahu ini dulu, ini yang paling sederhana, yang ini, bagian ini. Kemudian kita merambat, di sini 1 kali AB, di sini setengah kali AB. Kemudian di sini 1 kali A kuadrat, di sini pi kali A kuadrat. Maka kita harus tahu bagaimana orang mencari tahu rumus luas ini. Banyak metode bisa dipakai, misalnya membandingkan luas. Oh, ternyata luas ini lebih kecil, lebih besar dan sebagainya. Cuma mari kita berpikir, kira-kira kita tahu kan konsep luas itu apa? Luas itu area, besarnya area yang diwakili oleh permukaan ini kan, permukaan bentuk-bentuk ini. Kita pasti secara alamiah ketika misalnya dikasih benda keranjang berisi banyak buah, ya kan, tomat, jeruk, terserah. Maka kalau kita disuruh hitunglah, maka kita hitung satu-satu kan. Tidak mungkin kita langsung hitung banyak kemudian dapat angka, tidak mungkin kan. Kita harus menghitung satu-satu buahnya, ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai semua. Maka untuk menghitung luas sama juga, kita harus hitung satu-satu. Kita bagi-bagi perkecil seperti ini. Kita hitung ini berapa areanya. Kemudian kita tambahkan, kita hitung, kita tambahkan lagi, kita tambahkan sampai semuanya ini mencakup seluruh area persegi panjang. Begitu juga untuk persegi. Kita tahu luas daerah yang kecil, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi sampai ini mencakup keseluruhan persegi. Begitu juga untuk segitiga ini, kita tambahkan ini, kita tahu luasan yang lebih kecil ini,
kemudian kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi. Nah, ini idenya. Idenya adalah kita membagi-bagi benda tersebut menjadi bagian yang kecil-kecil, kita potong-potong menjadi bagian yang kecil, kemudian kita hitung luasan dari bagian yang kecil, kemudian kita jumlah. Seperti itu kan. Nah, metode ini berlaku untuk semua benda, mau bendanya itu berbentuk persegi panjang, mau bentuk persegi, bentuk segitiga seperti ini, atau bentuk lingkaran yang susah kan. Susah kalau misalnya persegi atau persegi panjang, maka tinggal panjang kali lebar, A kali A. Tapi kalau di sini, panjangnya mana? Panjang kali lebarnya tidak bisa. Yang ada hanyalah jari-jari. Kita bingung untuk menentukan luasnya. Maka tidak usah bingung. Tinggal bagi-bagi seperti ini. Kita bagi menjadi banyak bagian. Kita hitung luas masing-masing bagian. Dan kita jumlah, maka kita akan mendapatkan luasnya. Ini konsepnya. Dan inilah yang harus kita pahami ketika mempelajari misalnya topik tentang luas. Nah, sekarang masalah nanti bisa ngitungnya gimana? Ini kan idenya. Secara logis kita tahu bahwa kalau kita bisa menjalankan, kita bisa mencari tahu luas dari masing-masing bagian ini, kita bisa dapat luas keseluruhan, maka ini kita sudah dapat konsepnya. Walaupun kita belum bisa menuliskan matematiknya, tidak apa. Itu adalah sebuah hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ini adalah konsep wajib yang